Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertama, kita akan mempelajari energi dan kecepatan rata-rata partikel gas. Pertama, bahwa ada anggapan dasar gas untuk gas ideal. Yang pertama, bahwa gas terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak dan jarak pisah antar molekul jauh lebih besar daripada ukurannya. Ini berarti bahwa molekul-molekul menempati volume yang dapat diabaikan terhadap wadahnya. Yang kedua, molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton, tetapi secara keseluruhan mereka bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, molekul-molekul mengalami tumbukan yang lenting sempurna satu sama lain dengan dinding wadahnya. Jadi, dalam tumbukan, energi kinetiknya adalah konstan. Yang keempat, gaya-gaya antar molekul dapat diabaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Yang kelima, gas yang dipertimbangkan adalah suatu zat tunggal, sehingga semua molekul adalah identik. Nah, oke, selanjutnya ke penurunan rumus tekanan pada ruang tertutup. Nah, teori kinetik menggunakan asumsi bahwa gerak molekul-molekul dalam gas adalah penyebab timbulnya tekanan. Beberapa asumsi dasar untuk gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa gas terdiri dari partikel-partikel yang disebut atom. Yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap dan geraknya adalah acak. Yang ketiga, semua tumbukan partikel-partikel gas, baik antar partikel ataupun dengan dinding pembatasnya, itu bersifat lenting sempurna. Yang keempat, selang waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel yang lain berlangsung sangat singkat. Yang kelima, volume partikel-partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya, sehingga dapat diabaikan. Dan yang keenam, untuk semua partikel-partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, untuk mempelajari keadaan molekul atau partikel gas, digunakan prinsip mekanika Newton, di mana suatu gas ideal terkurung di dalam sebuah ruang kubus dengan rusuk L. Nah, beberapa buah partikel gas terkurung dalam ruang yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk L. Dengan meninjau sebuah molekul gas bermasa M0, nah, ini molekul gasnya bermasa M0, yang bergerak menuju dinding X, dengan kecepatan terhadap sumbu X adalah V1X. Nah, molekul ini mempunyai komponen momentum terhadap X sebesar M0 V1X ke arah dinding. Karena tumbukannya bersifat lenting sempurna, maka setelah terjadi tumbukan, kecepatan molekulnya menjadi negatif P1X. Nah, arahnya ke sini. Dan momentumnya negatif M0 V1X. Nah, kalau sehingga perubahan momentum gasnya, perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Atau min M0 V1X, min M0 V1X sama dengan min 2 M0 V1X. Negatif di sini adalah tanda. Oke, selanjutnya, selang waktu untuk perjalanan bolak-balik sebuah molekul tanpa bertumbukan dari X ke Y ke X, itu adalah delta T sama dengan 2L per V1X. Nah, laju perubahan momentum molekul kita tuliskan sebagai delta V per delta T sama dengan 2M0 V1X per 2L per V1X sama dengan M0 V1X dikuadratkan per L. Nah, yang ini M0 dikali V1X kuadrat. Dalam hukum 2 Newton, laju perubahan momentum molekul ini sama dengan gaya yang dikerjakan molekul pada dinding. Sehingga F sama dengan delta V per delta T sama dengan M0 V1X kuadrat per L.
Jika luas dinding batas A adalah L kuadrat, maka tekanan gas P adalah gaya persatuan luas. Sehingga V sama dengan F per A sama dengan M0 V1X kuadrat per L kuadrat. Atau M0 V1X kuadrat per L pangkat 3. Jika ada sejumlah N molekul gas dalam ruang tertutup dan komponen X-nya adalah V1X, V2X, V3X, dan selanjutnya sampai ke Nx, maka tekanan total gas pada dinding X menjadi, V sama dengan M0 per L3, dalam kurung kita jumlahkan kecepatannya di kuadratnya. Dengan mengetahui bahwa nilai kuadrat rata-rata komponen X dari kecepatan itu diberikan oleh ini, bahwa nilai kuadrat rata-rata kecepatan X sama dengan V1 kuadrat X, V2 kuadrat X, V3 kuadrat X, bla bla bla, Pn kuadrat X bagi N. Sehingga kita tahu bahwa tekanan sama dengan M0 per L3N nilai kuadrat rata-rata komponen X, kecepatan komponen X. Nah, dalam gas, molekul-molekul bergerak ke segala arah dalam ruang 3 dimensi, sesuai dengan asumsi gas ideal. Setiap molekul gas bergerak secara acak dengan kecepatan yang tetap. Maka nilai kuadrat rata-rata kecepatan pada arah X, pada arah Y, pada arah Z adalah sama besar. Yaitu bahwa nilai kuadrat rata-rata kecepatan sama dengan nilai kuadrat rata-rata komponen X, sama dengan nilai kuadrat rata-rata komponen Y, sama dengan nilai kuadrat rata-rata komponen Z. Nah, sehingga kuadrat rata-rata kecepatan itu adalah resultan dari kuadrat rata-rata terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Yaitu, nilai kuadrat rata-rata kecepatannya itu sama dengan kuadrat rata-rata kecepatan terhadap X, ditambah yang terhadap Y, ditambah yang terhadap Z. Karena ini sama nilainya, maka ini sama dengan 3 kali nilai kuadrat rata-rata kecepatan terhadap X. Sehingga nilai rata-rata kuadrat kecepatan terhadap X sama dengan 1/3 dari nilai kuadrat rata-rata kecepatannya. Sehingga persamaan tekanan tadi bisa diubah menjadi, kita ganti ininya, M0 per L3 N 1/3 P bar kuadrat sama dengan 1/3 M0 N P bar kuadrat per L pangkat 3. Jika L3 itu adalah volume gas atau V, sehingga kita bisa rubah lagi menjadi seperti ini. V sama dengan 1/3 M0 P bar kuadrat N per V. Nah, dengan P itu adalah tekanan gas dalam satuan Pascal, N itu jumlah total partikel, M0 itu massa sebuah molekul, kilogram, P itu volume, meter kubik, dan P bar kuadrat adalah rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, selanjutnya tekanan dan energi kinetik rata-rata. Nah, energi kinetik rata-rata atau EK bar berhubungan dengan rata-rata kuadrat kecepatannya atau V kuadrat bar, yaitu EK bar sama dengan setengah M0 V kuadrat bar. Oleh karena itu, dapat dinyatakan tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata. Nah, bahwa kita tahu 1/3 M0 V bar kuadrat itu sama dengan 2/3 kali setengah M0 V kuadrat, sama dengan 2/3 EK. Nah, ini itu adalah sebuah suku nanti yang akan kita ganti pada persamaan tekanan. Nah, sehingga tekanannya bisa kita ganti dengan 2/3 EK dikali N per V. Selanjutnya, suhu dan energi kinetik rata-rata. Kita akan menurunkan hubungan suhu mutlak T dan energi kinetik rata-rata partikel gas dari persamaan gas ideal. Kita tahu bahwa PV sama dengan NKT, sehingga P sama dengan N per V KT. P sama dengan P, maka N per V KT sama dengan 2/3 E bar per NV. Tadi yang kita sudah turunkan. Lalu T sama dengan, maka T sama dengan 2/3 K
dikali Eka bar, atau Eka bar sama dengan 3/2 kT. Dengan K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin pangkat min 1, atau disebut tetapan Boltzmann. Selanjutnya, nah, dapatlah kita nyatakan bahwa kesimpulan sebagai berikut. Bahwa suhu gas pada persamaan tidak mengandung besaran N per V. Ini berarti banyak molekul persatuan volum tidak mempengaruhi suhu gas. Selanjutnya, persamaan T sama dengan 2/3 Eka bar menyatakan bahwa suhu gas hanya berhubungan dengan gerak molekul atau energi kinetik atau kecepatan molekul. Makin cepat gerak molekul gas, makin tinggi suhu gas. Nah, bahwa kita harap diperhatikan persamaan ini, Eka bar sama dengan 3/2 kT ini hanya berlaku untuk gas yang monoatomik. Untuk diatomik nanti akan kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya ke kelajuan efektif gas. Dari persamaan tekanan P sama dengan 1/3 M0 N P bar kuadrat per L3, diperoleh bahwa tekanan gas berhubungan dengan rata-rata dari kuadrat kelajuan P kuadrat bar. Karena molekul-molekul gas tidak seluruhnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Maka kita perlu didefinisikan arti dari P kuadrat bar. Misalkan, di dalam wadah tertutup ada N1 molekul bergerak dengan kecepatan V2. P1 maaf, ini P1. Lalu ada N2 molekul bergerak dengan kecepatan V2, dan seterusnya. Maka, rata-rata kuadrat kelajuan partikel gas, V bar kuadrat, dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Bahwa P bar kuadrat ini sama dengan sigma dalam kurung NIVI kuadrat per N. Kelajuan efektif atau PRMS, root mean square, didefinisikan sebagai akar-akar rata-rata kuadrat. Akar-akar rata-rata kuadrat. Sehingga PRMS itu sama dengan akar dari V kuadrat bar. Lalu kita lihat apa sih hubungan kelajuan efektif gas dan suhu mutlaknya. Agar dapat melihat perbandingan kelajuan efektif berbagai gas, akan diubah bentuk persamaan energi kinetik itu agar dapat dinyatakan dalam massa molekul gas atau MR. Nah, kita tahu dari persamaan bahwa M0 sama dengan MR per NA. NA itu tetapan Avogadro. Dan persamaan K sama dengan R per NA. Diperoleh bahwa PRMS sama dengan akar 3 kT per M0. Nah, jadi kita tahu tadi, maka kita ganti K dan M0-nya menjadi akar dari 3R per NA kali T per MR per NA. Sehingga sama dengan 3 RT per MR akar. Pernyataan tentang kecepatan efektif pada persamaan di atas menyatakan bahwa pada suhu tertentu, molekul-molekul gas yang lebih ringan atau massa molekul M lebih kecil MR-nya, secara rata-rata bergerak lebih cepat daripada molekul-molekul gas yang lebih berat. Oke, selanjutnya hubungan kelajuan efektif gas dan tekanannya. Perhatikan massa total gas M adalah hasil kali banyak molekul N dengan massa sebuah molekul M0. Nah, kalau kita tulis M sama dengan N kali M0. Atau M0 sama dengan M per N. Mengingat persamaan gas ideal bahwa Pp sama dengan NKT, KT sama dengan Pp per N, sehingga PRMS yang tadi kita ganti bisa akar 3 kT per M0 sama dengan 3 Pp per N per M per N sama dengan akar dari 3P per M per V. M per V ini tidak lain dan tidak bukan adalah massa jenis, sehingga sama dengan akar 3P per Rho. Dengan Rho adalah massa jenis gas. Oke, selanjutnya contoh soal.
Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikel gas di dalamnya P1. Jika suhu gas itu dinaikkan menjadi 2T, maka kecepatan partikel gas tersebut menjadi, kita coba jawab. Kita tahu bahwa Pi RMS sama dengan akar 3kT per M0. Nah, karena yang berubah hanya suhunya, maka kita lihat bahwa hubungannya Pi RMS itu sebanding dengan akar T. Sehingga kalau gas meningkat dari T menjadi 2T, P2-nya sama dengan akar 2T per akar T V1 sama dengan akar 2 dari V1-nya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai asas dari ekivartisi energi dan energi dalam. Ajas ekivartisi energi. Gas ideal itu terdapat jenis monoatomik dan jenis diatomik. Untuk kelelusaan bergeraknya, pasti juga akan berbeda antara kedua jenis gas ideal tersebut. Pada artikel ini akan dibahas teorema ekipartisi energi pada gas monoatomik dan diatomik. Teorema ekipartisi energi yang berarti pembagian energi secara merata merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara derajat kebebasan suatu partikel dengan energi kinetik yang dimilikinya. Dalam teorema ini, energi yang terdapat pada suatu sistem dengan suhu mutlak T akan terbagi secara merata pada setiap molekulnya, yang memenuhi hukum gerak Newton. Di dalamnya, berdasarkan derajat kebebasan sebesar setengah T. Derajat kebebasan dalam teorema ekipartisi energi merupakan banyaknya cara gerak yang dapat dilakukan oleh partikel. Rumusan untuk energi kinetik gas ideal adalah energi kinetiknya sama dengan F dalam kurung setengah kT. Dengan F adalah derajat kebebasan, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak. Nah, maaf, ini bukan setengah kT. Derajat kebebasannya itu sebesar F. Dengan F adalah derajat kebebasan, K adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak. Pada molekul gas monoatomik atau beratom tunggal, molekul melakukan gerak translasi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga memiliki 3 derajat kebebasan. Sedangkan pada molekul gas diatomik, molekul dapat melakukan gerak translasi, rotasi, dan vibrasi, bergantung pada suhu mutlak sistem. Berikut ini pembagian derajat kebebasan menurut suhu mutlaknya. Pada suhu kurang lebih 250 Kelvin, molekul gas diatomik hanya mampu mengadakan gerak translasi, sehingga derajat kebebasan yang dimilikinya sama dengan molekul monoatomik, yaitu 3. Pada suhu kurang lebih 500 Kelvin, molekul gas diatomik mampu mengadakan gerak translasi dan rotasi. Sumbu X merupakan sumbu rotasi, sehingga molekul gas diatomik akan melakukan gerak rotasi pada sumbu Y dan Z. Maka dari itu, derajat kebebasan dari gerak rotasi adalah 2, dan derajat kebebasan totalnya adalah 5. Pada suhu kurang lebih 1000 Kelvin, molekul gas diatomik mampu mengadakan gerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Pada gerak vibrasi, molekul gas diatomik memiliki energi kinetik dan energi potensial elastis, sehingga memiliki 2 derajat kebebasan, dan derajat kebebasan totalnya adalah 7. Nah, derajat kebebasan dari gerak partikel sangat penting untuk mengetahui bagaimana perilaku gas secara mikroskopis dalam bergerak dan menentukan energi kinetiknya. Selanjutnya, pembahasan mengenai energi dalam. Secara mikroskopis, setiap molekul dalam suatu sistem selalu bergerak sehingga mempunyai energi kinetik EK. Selain energi kinetik, sebenarnya molekul juga mempunyai energi-energi lainnya seperti energi potensial dan energi gravitasi.
Tetapi, karena nilainya sangat kecil, jadi dapat diabaikan dan hanya energi kinetik yang diperhitungkan. Jumlah dari energi kinetik yang dimiliki oleh seluruh molekul dalam suatu sistem disebut dengan energi dalam sistem atau U. Nah, energi dalam sistem ini bisa berkurang maupun bertambah jika ada usaha maupun kalor yang masuk atau keluar dari sistem, sesuai dengan hukum termodinamika pertama. Suatu sistem gas monoatomik dan diatomik dapat ditentukan besar energi dalamnya dengan persamaan berikut. Untuk U monoatomik, ini sama dengan N kali EK, sama dengan 3/2 NKT, sama dengan 3/2 nRT. Untuk diatomik, ini sama dengan 5/2 NKT, sama dengan 5/2 nRT. Nah, jika dimisalkan terdapat sebuah wadah tertutup yang diisi dengan gas tertentu, maka molekul-molekul gas selalu bergerak acak ke seluruh arah. Energi kinetik dari seluruh molekul ini adalah energi dalam sistem. Ini kurang lebih gambarannya. Contoh soal. Suatu gas monoatomik sebanyak 0,2 mol berada dalam ruang tertutup pada suhu 47 derajat Celcius. Berapakah energi dalam gas tersebut? Nah, kita ketahui N-nya sama dengan 0,2 mol dan T-nya 47 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 320 Kelvin. Ditanya energi dalam, maka kita jawab untuk energi dalam monoatomik itu sama dengan 3/2 nRT. Nah, sehingga 3/2 kali 0,2 kali 8,31 kali 320 sama dengan 797,76 Joule. Oke, selanjutnya aplikasi teori kinetik gas dalam kehidupan. Pertama, bahwa ban motor menjadi kempes jika lama tidak digunakan. Ketika Anda sering menggunakan motor, motor akan menjadi panas. Bukan hanya pada mesin saja yang panas, namun terjadi pada bodi dan juga pada ban. Ban motor malah sering bersentuhan dengan aspal yang tentunya panas sekali. Nah, pada saat ban ini panas, berarti suhu pada ban ini meningkat. Ketika suhu meningkat, maka otomatis tekanan di dalam ban juga ikut meningkat sesuai dengan formula gas ideal. Vp sama dengan nRT. P sebanding dengan T. Nah, ketika motor lama tidak Anda gunakan, suhu pada motor ini menjadi dingin. Bila Anda menyimpan motor Anda di rumah atau di lantai, misalnya lantai batu atau lantai keramik, maka ban akan lebih dingin lagi. Hal ini menyebabkan suhu pada ban menurun. Ketika suhu ban turun, maka otomatis tekanan di dalam ban berkurang. Hal inilah yang menyebabkan ban motor Anda kempes setelah lama tidak digunakan. Oke, ke peristiwa selanjutnya, yaitu prinsip kerja piston. Nah, agar menghasilkan tenaga gerak pada mesin bensin atau piston, dilakukan tahapan proses berikut. Pertama adalah proses pengisapan gas. Nah, dari campuran bensin dan udara ke dalam silinder ketika piston bergerak turun. Nah, ketika piston bergerak turun, nah nanti di sini akan diserap udara dan juga gas masuk ke sini ke ruang. Yang kedua adalah proses kompresi. Nah, di dalam ruang bakar, ketika piston bergerak naik, nah di akhir kompresi ini dilakukan penyalaan oleh busi agar gas terbakar. Nah, ketika sudah ada kompresi, di sini busi akan nyala dan gas akan terbakar. Nah, ketika terbakar, ini akan melakukan kerja, yaitu bergeraknya piston ke bawah karena terdesak oleh gas hasil pembakaran yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Nah, di sini ketika telah perbakaran, piston akan bergerak ke bawah. Yang terakhir, pembuangan, yaitu membuang gas sisa pembakaran keluar silinder. Nah, di sini pembuangan terjadi. Oke, selanjutnya gelembung pada minuman bersoda. Minuman bersoda yang dituang ke dalam gelas
akan tampak gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut merupakan inti molekul-molekul CO2. Ketika minuman dituangkan, temperatur relatifnya tetap, namun tekanan hidrostatis saat dituang pada yang semula kecil menjadi gelas sedikit berubah. Akibatnya, gelembung naik dari dasar permukaan ke minuman itu semakin besar. Oke, oke itu sudah terakhir. Terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Nanti ada tempat untuk jika ingin bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.